Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Baseus E19 atau serinya Bowie ya. Jadi ini Baseus Bowie E19 yang katanya banyak orang ini menjadi pesaing langsung dari Soundcore R50i yang apa iya memang sebagus itu. Mulai dari bagian boxnya yang kerasa cukup mungil, cukup simple, langsung terpampang jelas ada gambar buds-nya kiri dan kanan, ada logo Baseus yang baru, dan ada tulisannya Fear No Sweat Immerse in Music. Dan ada tanda 2 tahun garansi. Dan di bagian belakang hanya ada spek teknis kecil dalam berbagai macam bahasa. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya yang terdiri dari charging case dan buds-nya kiri kanan. Lalu ada kabel charger, spare ear tips, kartu keamanan, buku manual, kartu garansi, dan bonus stiker Baseus. Beberapa fitur yang disuguhkan oleh Baseus Bowie E19 ini juga lumayan menurut saya ya. Yang pertama, dia punya rating IPX5 yang bikin kalian bisa pakai si Bowie E19 ini untuk olahraga dan mungkin agak kena gerimis dikit kali ya. Lalu ada fitur dual mic ANC, jadi mikrofonnya ini ada environment noise cancellingnya yang bikin suara-suara waktu kalian pakai untuk telepon itu tidak terlalu kedengaran bising. Dan hal kecil yang sebenarnya nggak disebut sama Baseus yaitu fitur fast charging-nya. Jadi Bowie E19 ini support fast charging, dimana waktu kalian charger 10 menit aja dia udah bisa dipakai selama 2 jam. Varian warna dari Baseus Bowie E19 ini juga ada 2. Yang pertama putih yang sedang kita bahas di sini, dan warna hitam. Pertama kita bisa lihat bagian desain dari charging case-nya ini yang menurut saya cukup elegan, cukup keren. Walaupun dia pakai material yang full plastik ABS tentunya, dengan bentuk yang cukup kotak, yang punya dimensi kira-kira lebar di ukuran 5 sentian ya. Dan tulisan Baseus di bagian tutup charging case-nya yang kerasa cukup elegan. Nggak terlalu besar, tapi enak dilihat walaupun tulisannya cukup kecil. Di bagian bawahnya juga polos aja, nggak ada tulisan aneh-aneh. Dan di bagian sisi-sisinya kita bisa lihat yang paling depan. Ini ada satu garis yang tengahnya ada lampu indikator. Lalu sisi lainnya ada port Type-C untuk charging. Dan sisi lainnya lagi ada satu tombol yang kelihatan samar-samar. Dan yang ini fungsinya untuk repairing ulang atau untuk reset si Bowie E19-nya. Dan untuk tampilan waktu pertama kali dibuka, kita bisa langsung lihat ada 2 buds yang terjejer dengan indikator L sama R di bagian bawahnya. Dan sekarang kita lihat untuk bagian desain dari buds-nya ini. Pakai desain dengan tipe yang bertangkai seperti ini. Di bagian tangkainya sendiri ada lampu indikator yang bisa menyala warna putih. Dan kalau kalian perhatikan di tangkai bagian bawah, ini ada tulisan Baseus yang sudah ke-emboss. Dan untuk bagian touch controlnya ini yang ada di sekitaran lampu indikatornya ya. Untuk housingnya sendiri ini punya ukuran yang cukup medium ya, nggak besar tapi juga nggak kecil. Di bagian dalam tangkainya juga ada indikator L sama R dan juga port magnetnya. Dan di bagian yang di paling bawah ada lubang mikrofonnya. Dan tak lupa juga di bagian atasnya juga ada lubang lagi. Untuk bagian nozzle dari buds-nya ini punya desain yang tipenya lonjong ya, jadi nggak bulat. Jadi kalau kalian mau pakai ear tips lain selain ear tips bawaannya, itu tipenya yang lonjong. Dan di dalam bagian nozzle-nya ini juga udah dilapisi sama mesh. Dan untuk kualitas dari ear tipsnya sendiri buat saya ini juga udah cukup bagus ya. Kerasa sedikit lebih tebal dari punya Soundcore. Dengan kualitas yang punya kelenturan yang cukup mirip ya. Jadi ini cukup fleksibel waktu dipakai di lubang telinga kalian. Dan bagusnya di bagian yang ada di dalam nozzle-nya ini juga ada jaring-jaring lagi untuk ear tips bawaannya ya. Jadi buat saya ini kerasa cukup unik.
Dan kalau kalian tahu, driver yang ada di Baseus Bowie E19 ini juga punya ukuran di 12 mm yang menurut saya untuk sebuah TWS itu cukup gede ya. Untuk kenyamanan dari Bowie E19 ini buat saya juga udah cukup banget ya. Waktu saya pakai di telinga itu nggak perlu banyak adjustment dan udah langsung kerasa fit aja gitu, udah ngepas gitu. Jadi mungkin ini akan cocok sama kebanyakan orang ya kalau menurut saya, karena ukuran housing dari buds-nya sendiri yang memang ukurannya kerasa cukup medium. Dan tak lupa juga waktu saya geleng-geleng pun ini juga tetap nggak berubah posisi. Dan walaupun mulut kita juga berbicara cukup ekstrim ya, seperti yang saya contohkan ini, posisi buds-nya juga nggak terlalu berubah. Di pemakaian lama pun juga kerasa cukup nyaman, nggak bikin telinga kerasa cukup sakit. Jadi buat saya, untuk kenyamanannya ini udah cukup bagus. Sekarang kita cek bagian touch controlnya, dan di sini akan saya jelaskan satu-satu ya. Mulai dari tahan sebelah kiri untuk previous track, dan tahan sebelah kanan untuk next track. 2 kali kiri atau kanan itu untuk play atau pause media player kalian. Atau kalau misalnya lagi telepon, ini untuk mengangkat telepon dan mematikan telepon juga. Dan kalau kalian ketuk 3 kali, dia akan mengaktifkan voice assistant. Udah, itu aja. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama touch control defaultnya, sayangnya Baseus Bowie E19 ini tidak disupport sama aplikasi. Jadi ya udah, fitur touch controlnya ya cuma itu, nggak ada lagi. Baterai yang ada di Bowie E19 ini sebenarnya tidak ada informasi sama sekali ya untuk kapasitas per buds-nya atau kotak baterainya. Yang diberitahukan sama Baseus hanya waktu pemakaiannya aja. Dimana waktu sekali pakai buds-nya dari full sampai 0 kalian bisa pakai di 6 jam. Dan total pemakaian kalau sama charging case-nya ini ada di 33 jam. Dan untuk waktu pengecasan sampai full dia butuh waktu 1,5 jam. Konektivitas yang ada di Baseus Bowie E19 ini juga udah pakai Bluetooth yang versinya 5.3 dan kodeknya ada SBC sama AAC. Di sini saya ada catatan ya tentang koneksi sama Bowie E19 ini, karena kadang-kadang waktu kita konekin, kalau misalnya kita ambil satunya dulu lalu satunya lagi, biasanya yang nyala itu antara sebelah kiri atau kanan aja. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, saya udah cobain cara yang efektif itu. Waktu kalian mau connect atau pairing, buds-nya lebih enak kalau posisinya ada di dalam charging case-nya. Karena waktu pairing, waktu kalian buka case-nya, itu kalian udah langsung bisa connect. Jadi untuk menghindari salah satunya nggak bersuara waktu kalian udah connect. Soalnya saya sering banget ngalamin hal ini waktu connect sama Baseus Bowie E19 ini. Jadi cara yang saya sarankan adalah kalian connectin ke device kalian waktu buds-nya masih ada di dalam kotak chargingnya. Nah, sekarang adalah bagian suaranya, dan di sini saya ini cukup kaget sih awalnya waktu saya inget namanya Baseus, yang biasanya headphone-nya itu bikin saya sedikit kurang puas ya, tapi beda cerita kalau soal TWS-nya. Kali ini Baseus E19 tampil dengan suara karakter yang kerasa cukup warm. Walaupun memang nggak terlalu mendem ya, mendemnya sedikit aja. Dan di sini bagian bass itu bener-bener kerasa enak banget, berasa nampol, berasa nonjok, berasa panci. Pokoknya kali ini bagian bass di TWS-nya Baseus Bowie E19 ini bener-bener ditonjolin banget dan kerasa enak banget. Untuk bagian vokal di sini juga kerasa sedikit mundur dari posisi mid ya, dari posisi netral. Cuma memang masih kerasa cukup clear, nggak keganggu sama bassnya sama sekali. Bahkan di musik yang cukup rame sama bass, itu vokal masih kerasa cukup enak loh didengerin, masih cukup clear. Dan untuk bagian treble di sini nggak kerasa mundur juga, kerasa cukup sedikit maju dan kerasa cukup smooth. Levelnya ini bener-bener treble yang nyaman banget didengerin, nggak sampai nusuk telinga, apalagi sampai piercing ya. Jadi untuk treble-nya sendiri buat saya ini udah cukup enak. Bagian detail di sini juga kerasa cukup bagus. Separasi dari musik yang saya dengarkan itu juga lumayan kerasa cukup bisa dirasakan lah. Ini menurut saya Baseus Bowie E19 nggak salah sih kalau dibilang ini saingan langsung sama Soundcore R50i ya, yang memang produk itu juga bagus. Dan
Bowie E19 ini juga enak. Bahkan buat saya yang suka banyak genre musik, itu cocok pakai Bowie E19 ini loh. Yang awalnya tuh saya juga skeptis ya, karena headphone Baseus itu nggak terlalu bikin saya puas. Tapi beda cerita kalau soal TWS-nya. Memang TWS-nya Baseus itu menurut saya juga bagus-bagus. Kalau kalian masih bingung dengan penjelasan suara saya, mungkin saya kasih sound sample-nya aja, biar kalian juga bisa ikut merasakan apa yang saya rasakan waktu cobain si Bowie E19 ini. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Nah, kalau pengalaman nonton di sini juga buat saya sangat memuaskan. Bowie E19 ini benar-benar memberikan pengalaman suara yang buat saya waktu nonton film, terutama film action, ini kerasa cukup imersif. Bagian bassnya di sini kerasa main banget. Bahkan menurut saya stereonya ini cukup bagus untuk memainkan pinpoint suara yang ada di adegan film-film rame sekalipun. Soundstage-nya di sini juga kerasa cukup enak, cukup pas gitu, nggak gede nggak kecil ya, ngepas gitu, posisinya enak. Dan suara-suara yang menurut saya sangat bisa dinikmati bahkan untuk genre apapun. Bahkan sekelas film drama atau podcast di sini buat saya bagian vokalnya ini juga nggak kalah cakep kok. Cukup kerasa clear, cukup kerasa jelas, nggak ada aksen bass yang mengganggu bagian vokalnya waktu saya dengerin podcast ya. Bener-bener rapi. Output suaranya dari Bowie E19 ini enak banget buat nonton film genre apapun. Nah, kalau dipakai buat main game, di sini sayangnya Bowie E19 nggak punya mode low latency atau gaming mode. Jadi, kalau kalian mau main game pakai Bowie E19, ini jangan di game-game yang kompetitif ya. Di sini seperti biasa, saya cobain di game CODM dan suaranya bener-bener nggak ada masalah. Cukup memuaskan buat saya, ini enak buat main game apapun. Suaranya yang cukup imersif, soundstage di sini juga kerasa cukup pas, pinpoint suaranya juga kerasa cukup oke, walaupun memang nggak akurat-akurat banget ya, tapi udah bisa menggambarkan suara itu datangnya dari mana-mana aja. Dan ya, sayang banget sih, walaupun suaranya memang memuaskan bahkan di game CODM yang saya mainkan ini, tapi memang karena nggak adanya low latency, jadi ya kalau main game memang bakal kerasa cukup delay ya. Dan mungkin kalian bisa cek delay test berikut aja. Kalau rokok Indo di sana ada nggak bang? Di Amerika dulu ada banyak kretek, tapi sekarang cuma ada satu merek. Aku mau cerita ya. Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Baseus E19 di kondisi ruangan indoor ya. Dan untuk kualitasnya sendiri menurut saya udah cukup oke aja ya. Nggak bagus banget, tapi juga nggak jelek banget. Untuk fitur ANC-nya sendiri buat saya ini udah cukup oke meredam noise-noise dari luar ya. Walaupun emang masih ada kesan suara robotiknya ya. Dan akan saya diam sejenak untuk suara di sekitar saya. Kalau tidak terdengar berarti ERC-nya udah cukup bagus. Dan seperti biasa tambahan suara ASMR Kuli. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk level mengganggunya bisa kalian nilai sendiri ya. Dan
akan saya langsung alihkan ke posisi saya di kondisi outdoor. Oke, jadi ini adalah perekaman menggunakan mikrofonnya Baseus E19 di posisi outdoor ya. Dan di sekitar saya ini suaranya cukup berisik, ada ambience musik dan ada orang ngobrol di sebelah saya. Dan untuk kebisingannya mungkin saya akan diam sejenak. Ya, jadi bisa kalian nilai sendiri ya untuk kualitas mikrofonnya kalau dipakai di outdoor kurang lebih seperti ini. Harga ofisial dari Baseus Bowie E19 ini ada di angka 199.000 ya. Dan untuk range harga lain kalian bisa temukan nggak jauh beda dari harga aslinya. Dan harga yang paling murah yang pernah saya temukan itu ada di angka 195.000. Dan untuk toko-toko lain sepertinya jualnya ada di angka 199.000 juga. Jadi budget yang kalian siapkan kalau mau ambil Bowie E19 ini ada di angka 200 ribuan kembali sedikit lah ya. Nah, itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai Baseus Bowie E19. Kesimpulan saya untuk Baseus Bowie E19 ini adalah produk yang menurut saya cukup cakep sih. Bahkan disandingin sama Soundcore R50i pun juga ini bisa bersaing banget sih. Dan kalau kalian ingat fitur yang saya sebutkan di awal tadi kayak IPX5, punya mikrofon ANC, itu tambahan yang menurut saya juga cukup worth it ya. Walaupun harga TWS ini mungkin ya bisa nyampe 200-an lebih dikit, itu tetap masih worth it sih kalau menurut saya ya. Karena memang untuk kualitas suara yang ditawarkan dari Bowie E19 ini juga buat saya sangat-sangat bagus ya. Saya sampai kaget loh kalau ini TWS yang levelnya tuh di kelas 200 ribuan loh. Dan ini cukup memuaskan sih. Mungkin buat kalian yang udah punya si Bowie E19 ini bisa sharing aja di kolom komentar ya. Pengalaman yang kalian rasakan itu sama dengan apa yang saya rasakan atau tidak. Untuk referensi teman-teman yang lain juga kalau misalnya mau ambil si Bowie E19 ini. Karena memang kalau menurut saya Bowie E19 ini bener-bener salah satu TWS yang worth it buat kalian ambil. Terutama bass head. Sekian pembahasan saya soal Baseus Bowie E19. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. Kenapa headphone-nya tidak sememuaskan TWS-nya? Oh, Baseus.